Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita telah berada di penghujung bulan Zulqa'dah, tanggal 24 Zulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 11 Mei 2026 Masehi. Alhamdulillah, sebagian dari kaum muslimin dan muslimat di negeri kita ini, sebagian sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah, mereka diundang bagi kita yang belum ada kesempatan, dan kita tentunya berdoa kepada Allah, berusaha untuk bisa mengumpulkan beberapa harta untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, karena ini adalah rukun Islam yang kelima. Ada sedikit yang kita ingatkan mengenai bulan Zulhijjah, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Fajr ayat kedua, wa layalin ashr, demi malam yang 10, dan wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwasanya malam yang 10 ini maksudnya adalah 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan dari beliau juga yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini marfu' bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin 'amalus shalih ahabu ila Allah fihinna min hadhil ayyam." Tiada suatu hari pun yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan di hari yang 10 tersebut. Jadi 10 awal Zulhijjah. Qalu, jadi para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah, di riwayat yang lain, wahai Rasulullah, meski itu jihad di jalan Allah. Qal, Rasulullah SAW menjawab, walal jihadu fisabilillah, meskipun itu jihad di jalan Allah, fisabilillah. Bayangkan 10 awal di bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang terbaik sepanjang masa. Jarang kita mendengar orang membahas ini kecuali sebagian dari ustaz-ustaz kita ya. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan kaum muslimin di negeri kita jarang untuk membahas tentang ini. Kebanyakan mereka membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan memiliki keutamaan, cuman untuk 10 awal bulan Zulhijjah itu tidak ada yang menandinginya. Tidak ada, di bulan Ramadan tidak ada haji. Tidak ada haji. Khusus di bulan Zulhijjah, hari yang terbaik diterbitkan matahari di 9 Zulhijjah, ketika manusia jamaah haji tentunya berkumpul di Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu di Arafah, kata Nabi SAW. Rukun ibadah haji di Arafah. Dan di riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan, memuji di kalangan penduduk langit, yakni di hadapan para malaikat, dan Allah turun ke langit dunia.
lihatlah kepada hambaku yang datang keadaan dalam kusut dan berdebu. Semua pakaian, terutama jamaah haji laki-laki, itu hanya dua helai saja, izar dan rida, yaitu yang bawah dan atas, tidak ada yang selain itu. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasannya ini adalah miniatur dari padang mahsyar. Padang Arafah itu miniatur dari padang mahsyar, semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara keutamaan. Adapun bagi kita yang belum sempat, tentunya yang berada di tanah air, di tanggal 9 Zulhijjah atau jamaah haji wukuf di Arafah, kita berpuasa Arafah. Kita berpuasa di Arafah, di hari Arafah. Yang keutamaannya kata Nabi SAW itu menghapuskan dosa madiyah yang telah lalu dan setelahnya, dan setelahnya, yang telah lalu dan setelahnya, berarti 2 tahun. 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu lagi ibadah, tidak tahu kita di masjid kita, mungkin ke panitia, ada ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Karena masih belum, nanti PR ya, insyaallah. Mudah-mudahan ada santri kita untuk ilmu yang datang, ada insyaallah, dan ada Idul Fitri, Idul Adha, tentunya yang kawasan-kawasan dekat sini, tentunya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang bisa menandingi amalan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi SAW, illa rajulan, kecuali seseorang, kharaja bin nafsi wa malihi, yang keluar dengan jiwa dan hartanya, thumma lam yarji', kemudian tidak kembali, min dzalika bisyai', dengan sesuatu. Maksudnya orang yang mati syahid, itu yang bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Apa amalannya? Seluruh amal saleh. Di sini disebutkan ma min ayamil amal saleh, seluruh amal saleh. Amal saleh yakni sesuatu yang diridhai oleh Allah, baik itu perkataan dan perbuatan, zahirah wa batinah, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, semuanya amal saleh. Apa memperbanyak puasa? Boleh. Misalnya puasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 boleh. Boleh, tidak ada istilahnya, tapi yang utamanya di tanggal 9, karena puasa termasuk amal saleh. Memperbanyak tilawah, birrul walidain, memperbanyak sedekah, zikir, takbir mutlak. Tapi ini hati-hati juga ya, nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini belum lagi ada takbir ya, karena mereka tidak tahu. Sahabat Abu Bakar dan Ibnu Umar ke pasar, malahan di pasar itu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu didengar oleh orang-orang yang pedagang di pasar. Terdengarlah gemuruh takbir di pasar. Bayangnya pasar yang kita ketahui tempat yang paling Allah tidak suka. Di situ ada tipu-nipu, di situ ada praktek yang banyak, misalnya ada pelaris berbau kesyirikan supaya dagangannya laris, sumpah palsu dan seterusnya. Tetapi di zaman sahabat itu mereka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah ini yang ingin kita menyaksikannya. Ingin kita menyaksikannya. Istilahnya belum pernah dari kecil sampai saat ini kita melihat orang bertakbir di pasar, kecuali di masjid pasar. Kecuali di masjid pasar yang ada masjid di situ, itu pun takbir muqayyad setelah habis salat fardu. Adapun yang mutlak, yang semua keadaan itu mungkin belum pernah kita jumpai di pasar di Pekanbaru ini. Pasar yang tradisional, pasar yang ini, pasar kaget, mall tidak ada. Mall biasa di setel musik-musik. Berbeda kalau kalau kita ke Saudi itu tilawah. Mungkin ada yang pernah ke Balad sebelum menunggu jadwal penerbangan ke Balad ya, Jeddah, masuk mall ya. Itu murotal yang di setel. Kalau di Indonesia itu ma'ruf musik-musik yang terkadang bising ya, malas kita untuk masuk mall karena keadaan demikian. Jadi itu yang bisa menandingi amal soleh. Jadi niatkan, ini kita berada 24 Zulqa'dah,
Satu pekan lagi insyaallah kita berada di bulan Zulhijjah. Tentu semangat kita sebagaimana semangat kita di bulan Ramadan. Gapai keutamaan di hari istimewa 10 awal dari bulan Zulhijjah. Ditambah hari-hari berikutnya, 3 hari berikutnya, yaitu Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Ikhwani fiddin hadakumullah. Alhamdulillah di pekan yang lalu kita telah mempelajari tentang ilmu, ya, keutamaan ilmu, bagaimana seseorang itu dengan ilmu, majelis ilmu dan seterusnya. Dan sebelumnya kita telah membahas juga tentang uraian dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Karena muallif rahimahullah taala memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bisa menjelaskannya? Boleh open book. Open book. Atau dengan hafalan. Siapa tahu hafalannya hafalan Imam Syafi'i atau Imam Bukhari, sekali dengar langsung hafal. Supaya kita mulai ke langkah berikutnya, ini untuk murojaah, tes apa namanya, evaluasi apakah benar-benar hadir atau bagaimana. Tapi tidak setiap pekan, nanti Ustaz ini mulai nanti dites bulan, tidak, cuman sekarang saja. Adapun untuk kedepannya bulan yang depan, ya, karena kita cuman pekan pertama, yang kedua, adapun pekan yang ketiga dan keempat tetap hadir juga sama guru-guru kita yang lain atau jadwal hari yang lain. Ada yang bisa mencoba? Mana? Ada? Sudah dibuka-buka catatannya. Ya, cobalah. Jangan takut salah. Cobalah. Tidak pakai mic lah. Kalau pakai mic, grogi sedikit. Nanti Ananda pula yang tahu mana. Ya, nah mungkin kan. Nanti kejadian Ibnu Umar juga. Nabi SAW bertanya ibarat seperti perumpamaan apa seorang mukmin. Kata Ibnu Umar, Abu Bakar dan Umar tidak menjawab bapakku. Jadi segan. Padahal Ibnu Umar tahu jawabannya. Karena malu melangkahi orang tua, akhirnya beliau memilih diam. Di riwayat yang lain kata Umar, seandainya engkau menjawab ketika itu, maka akan begini-begini, akan diberi hadiah yang spesial. Jadi ada yang malu itu memang al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman, tetapi bukan dalam talabil ilm. Bukan dalam talabil ilm. Dan wanita yang paling pemalu itu adalah wanita Ansar. Tetapi mereka tidak malu ketika belajar agama. Sampai sedetail-detailnya bagaimana membersihkan haid itu ditanyakannya kepada Nabi SAW. Sedetail-detailnya. Sampai-sampai malu Nabi menjawabnya. Bagaimana cara membersihkannya? Lalu dijawab oleh Ummul Mukminin, begini. Karena wanita sama wanita tuh tahu bagaimana jawabannya, cara membersihkan. Ada yang mencoba? Mudah-mudahan adalah satu orang saja. Fadal. Fadal. Tentang Bismillah. Ya. Boleh. Fadal. Open book. Antara alasannya adalah untuk mengikuti Al-Quran yang diawali dengan basmalah, dan juga untuk meneladani Nabi SAW dalam menulis surat atau perjanjian. Adapun fungsi memulai antaranya adalah untuk tabaruk, mencari berkah dengan menyebut nama Allah di awal urusannya. Dan itu juga untuk istiqamah memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah. Khalas. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada hadiah. Ini tulisan coret-coretan anak-anak mau belajar, ya. Tulisan anak pribadi ternyata masih ada. Berarti rezekinya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Adapun yang tidak dapat, jangan pula berkecil hati. Setelah kita mempelajari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di pekan yang lalu kita membahas tentang ilmu.
Sekarang di kalimat rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, jadi di sini kita jelaskan tentang kasih sayang, ya. Kasih sayang yang mana Allah Subhanahu wa taala yang paling pengasih terhadap makhluknya, terutama hamba-hambanya yang beriman. Dan ini telah kita singgung ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas itu telah kita singgung bagaimana kasih sayang Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya. Kita ulang lagi, dan itu Allah mengabarkan tentang dirinya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu di akhir-akhir ayat itu banyak kita jumpai. Itu banyak kita jumpai. Allah memperkenalkan dirinya bagaimana sifatnya yang Maha Pengasih, Maha Pengampun terhadap hambanya, dan sifat-sifatnya yang lain, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia. Nah, dengan cara itulah kita mengenal Allah, ma'rifatullah, sebagaimana ilmu yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala. Tapi tentang kasih sayang, kita bawakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Allah digambarkan bagaimana kasih sayang Allah, rahmah Allah. Khalaqallahu mi'ata rahmah. Allah menciptakan 100 rahmat. Fa wada'a wahidatan baina khalqih. Lalu Allah meletakkan satu rahmat di antara hambanya. Wa khaba indahu mi'atan illa wahidah. Dan Allah menyimpan 99 rahmat di sisinya. Jadi satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia itu untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia saja, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di bumi, di langit, di antara keduanya, itu semuanya mendapatkan. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum hari kiamat, sampai hari kiamat, satu rahmat Allah. Adapun 99 yang Allah simpan itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu rahmat Allah untuk seluruhnya. Di riwayat yang lain disebutkan sampai hewan yang buas itu tidak memangsa anaknya, atau ada hewan yang tidak anak hewan, ketika ada anaknya tidak diinjaknya. Itu kasih sayang. Itu di satu rahmat Allah Subhanahu. Dan kita pernah bawakan di Ar-Rahmanir Rahim ketika membahas Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang kembali untuk mengingatkan, di suatu peperangan Nabi SAW dan para sahabat menyaksikan seorang ibu yang menangis, kebingungan mencari anak balita. Kebingungan dengan takut, dengan kecepatan, semua perasaan yang membuat khawatir tercapai. Kita mengetahui kasih dijumpai, anaknya dikejarnya, dipeluknya dengan kasih, lalu diberinya asupan makan berupa. Lalu ketika Nabi SAW dan para sahabat menyaksikan, kata Nabi, apakah mungkin seorang ibu itu mencampakkan anaknya ke kobaran api? Tidak mungkin wahai Rasulullah, kata sahabat. Begitu juga Allah tidak akan mungkin mencampakkan hambanya ke dalam neraka. Jadi bagaimana seorang hamba itu dimasukkan ke dalam neraka? Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan syariatnya, lalu seorang hamba ini tidak mematuhi. Nah, ini ujiannya. Ujiannya yaitu ada syariat dari Rabbul Alamin yang dibawa oleh para nabi dan rasul, terutama kita umat Nabi Muhammad SAW. Intinya adalah taat dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Sudah. Insyaallah itu akan selamat. Kemudian kita intip kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini kita kembangkan ya. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, bahwasanya kita tidak hanya merujuk kepada mukharrar yang kita pakai, buku syarah yang kita pakai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetapi kita jabarkan, karena insyaallah banyak faedah
kasih sayang Nabi SAW itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan dan hadis-hadis yang menjelaskan. Di antaranya nanti ada di pembahasan syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, itu dibawakan ayat ini dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang berat memikirkan penderitaanmu. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi SAW itu amat belah kasihan. Jadi semangat hiris Nabi untuk mengajaknya beriman dan selamat. Kemudian amat belas kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi bil mu'minina raufur rahim. Di dalam hadis Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innama mathali wa mathalu ummati kamathali rajulin istaqada nara. Sesungguhnya permisalan antara aku dan umatku ibarat seorang yang menyalakan api. Ini ibarat permisalan yang digambarkan oleh Nabi. Fajalatid dawabu wal farashu yaqa'na fi. Ketika api itu menerangi apa yang di sekitarnya, maka hewan melata dan kupu-kupu kemudian masuk ke dalam kobaran api itu. Jadi ada api yang hidup, itu ada sebagian hewan yang menuju api tersebut, seperti laron kan mengejar api, terbakar jadinya. Ini disebutkan ada hewan melata dan kupu-kupu yang masuk ke dalam kobaran api itu. Fa ana akhizun bi juzuzikum wa antum taqahhamuna fihi. Nah, ini permisalan, aku memegang ikat pinggangmu sedangkan kalian justru menerjang ke dalam kobaran api itu tanpa berpikir terlebih dahulu. Nah, ini watak dari umat Nabi SAW, ingin menceburkan diri ke api neraka, ingin membinasakan dirinya tanpa berpikir. Lalu bagaimana Nabi berusaha untuk menarik, memegang pinggangnya. Bagaimana kasih sayang Nabi SAW. Dan Nabi itu, kalau kita berbicara syariat Nabi SAW itu sangat mudah dibandingkan syariat nabi-nabi yang terdahulu. Itu mudah. Syariat Nabi Muhammad SAW itu mudah. Sehingga Nabi SAW yasiru wala tu'asiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Syariat yang mudah. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring itu dengan isyarat. Tidak bisa isyarat disolatkan. Tidak ada yang susah. Ya, tidak bergerak lagi itu disolatkan. Mudah semuanya. Ketika safar atau sakit boleh tidak berpuasa. Tetapi wa idza marida aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra, diganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kebaikan, kemudahan bagimu, tidak menginginkan kesukaran. Mudah. Ketika safar bisa dijamak, baik itu takdim atau takhir. Kemudian bisa juga diqasar. Yang 4 rakaat bisa jadi 2 rakaat. Adapun yang 3 rakaat maghrib dan subuh itu jangan diqasar lagi. 1,5 rakaat dengan 1 rakaat. Tidak, yang 4 rakaat saja menjadi 2 rakaat, diqasar, diringkas. Mudah semuanya. Kemudian kasih sayang di antara para sahabat ini disebutkan dalam surah Al-Fat ayat terakhir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Jadi orang-orang yang selalu bersamanya, yakni para sahabat, yaitu asyidda'u 'alal kuffar, itu amat keras terhadap orang kafir, ruhamaa'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini seharusnya ini yang kita contoh. Sesama kaum muslimin, sesama kaum muslimat itu tentunya berkasih sayang. Jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, jangan saling memboikot. Tidak boleh. Asalnya saling kasih mengasihi. Itu asal muasalnya. Dan bagaimana Nabi SAW telah menjadikan percontohan terhadap umat ini sampai hari kiamat dan tak mungkin lagi terulang. Itu bagaimana percontohan antara muhajirin
dan Ansar. Di dalam surah Al-Hasyr itu disebutkan tentang ithar, yaitu mendahulukan saudara. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi orang Ansar itu lebih mendahulukan orang Muhajirin, orang yang hijrah melebihi dari keinginan dia. Walau dia membutuhkan tetapi didahulukan saudara Ansar. Ini luar biasa. Ini sikap yang ditanamkan oleh Nabi SAW, saling berkasih sayangnya sesama para sahabat. Itu menjadi contoh bagi kita. Jangan saling menipu. Kawan sudah mengasih kepercayaan, dipinjamkannya uang, lalu pura-pura lupa kan. Bayarnya pakai apa? Ini sudah sepakat semuanya. Bagi yang tidak mau bayar, afwan ya akhi. Habis itu pakai ilmu menghilang dari kajian entah kemana. Ini tidak boleh. Kalau tidak sanggup, belum sanggup membayar, kasih kabar. Kasih kabar. Azan. Itu sudah terdengar di masjid. 1 menit lagi. Tape, kita lanjutkan 1 menit lagi. Kemudian kasih sayang ulama ya. Tentunya ulama dipermudahnya kita memahami agama Allah, dikumpulkannya mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Yang seharusnya itu kita susah mengumpulkannya, tetapi sudah dikumpulkan oleh para ulama, dan itu yang beliau tinggalkan umur kedua. Jadi kitab-kitab para ulama itu umur kedua. Seperti kitab-kitab yang terdahulu seperti Imam Syafi'i rahimahullah taala, kitabnya atau Ar-Risalah itu masih bisa kita pelajari di zaman ini. Atau Imam Bukhari yang wafat tahun 256 Hijriah, sahihnya masih kita bisa pelajari di saat ini, kita bisa baca. Jadi ini salah satu ayat yang bisa kita ambil dalam kasih sayang para ulama itu, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang menjadikan umat Nabi SAW umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dilahirkan dari manusia, yang dikeluarkan dari manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Tak ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar adalah bukti dari kasih sayang. Mengajak orang yang ma'ruf dan mencegah orang dari kemungkaran. Baik, sudah azan ya. Kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan. Tafadhol. Allah
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, kita lanjutkan tentang kasih sayang, masih tentang rahimakallah, ada kasih sayang di situ, bagaimana para ulama itu saling berkasih sayang sesama muslim. Adapun ada satu di antara prinsip Ahlus Sunnah, karena kita menisbahkan diri kita ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau prinsip ini tidak ada bagi kita, berarti itu hanya pengakuan kita saja, bukan yang sebenarnya. Apa di antara prinsip Ahlus Sunnah? Hum a'lamu bil haq. Jadi di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka adalah hum a'lamu bil haq. Mereka adalah paling mengetahui kebenaran, wa arhamu bil khalq, dan paling kasih sayang terhadap makhluk. Itulah Ahlus Sunnah. Jangankan sesama kaum muslimin, sesama Ahlus Sunnah, seluruhnya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apalagi sesama kaum muslimin, Ahlul Qiblah. Yang kita katakan Ahlul Qiblah itu kaum muslimin. Nah, jadi di sini ada sesuatu ujian ya, kasih sayang. Kita berdakwah, ya kita berdakwah agar menjadi sesuatu keutamaan. Akan tetapi perhatikan di sini, apakah di situ ada unsur kebencian, apa ada unsur melecehkan, atau unsur kasih sayang? Para al-anbiya al-mursalin itu dakwah mereka dengan landasan kasih sayang. Jadi ketika kita mengajak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, yaitu dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Jadi ketika kita menyaksikan seseorang itu tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh agama ini atau yang diajarkan oleh Nabi SAW, di situ ada kasih sayang kita untuk memberitahunya. Digandeng tangannya, maksudnya istilahnya dengan lemah lembut. Jadi Nabi SAW demikian, tidak melakukan dengan kekerasan, membentak dan seterusnya, dengan kasih sayang. Itu prinsipnya, prinsip dasarnya. Adapun ketegasan itu ada, tentunya ada. Nabi tegas dengan sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam, yang masih juga ngeyel. Nabi itu parah sampai merah muka Nabi SAW. Nabi tidak menyukainya. Nah, ini dilihat kondisi-kondisinya. Adapun bagaimana kasih sayang Nabi SAW, dan itu disaksikan oleh orang-orang yang belum paham dengan agama ini. Orang yang belum masuk Islam akhirnya tertarik dengan agama yang dibawa oleh Nabi. Orang-orang yang badui berwatak kasar akhirnya kagum dengan akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita camkan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, hum a'lamu bil haq, mereka adalah yang lebih mengetahui kebenaran, wa arhamul bil haq, dan yang paling kasih sayang terhadap makhluk. Rahimakallah itu adalah doa, semoga Allah merahmatimu. Jadi muallif rahimahullah taala mendoakan kebaikan bagi yang mempelajari matanya ini, yaitu dengan rahimakallah, bisa saja di situ yaitu dengan diampuni dosa-dosa, bisa di situ juga yaitu dimudahkan di dalam memahaminya. Ini kasih sayang ulama di antaranya, beliau rahimahullah penulis itu mendoakan kita yang mempelajari kitabnya. Ini beberapa hari yang lalu, di hari Jumat yang lalu, salah seorang ustaz kita di Gresik, kita sama-sama di hari itu berita dukanya, dan setelah itu bagaimana keteladanan beliau rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, Ustaz Anur Rafiq Gufron rahimahullah taala. Kita mungkin tidak mengenalnya secara langsung, tetapi dari berita-berita yang sampai, tulisan-tulisan yang kita baca, luar biasa. Mungkin antum lebih mengetahui daripada anak. Cuman ada yang satu yang terngiang-ngiang tentang mendoakan, yaitu santriwati. Santriwati yang ngeyel ya, yang apa namanya, yang bandel, tidak bisa lagi musyrifahnya untuk memberitahunya. Ini dunia perpondokan nih, tahulah orang-orang yang pernah di pondok bagaimana
setiap kamar itu ada musyrifnya, atau untuk wanita musyrifah, itu tidak sanggup lagi. Sudah diberitahu tetap juga membandel, tetap juga mengadakan pelanggaran. Akhirnya dilaporkan ke Ustaz Nafi Kufron rahimallahu taala. Nah, jadi ketika itu dengan hijab ya beliau masuk, ringkasnya sebutkan nama-nama yang bandel tersebut, yang ngeyel tersebut. Lalu kata beliau, apakah diberi sanksi hukuman? Tidak. Insya Allah akan didoakan di sepertiga malam. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini dia seorang yang Allah berikan ilmu kepada beliau, buktinya di zaman kita. Apalagi yang mereka di zaman dahulu, para ulama dahulu, Nabi SAW yang mendidik para sahabat, tentunya kasih sayang mereka luar biasa. Ini luar biasa ya. Jadi tidak diberi hukuman, tetapi beliau minta nama-nama yang bandel itu beliau doakan. Luar biasa. Jadi selain seorang guru ya, seorang ustadz, juga seorang orang tua. Itu makanya ustazuna wa waliduna, guru kami, orang tua kami, begitulah. Dan semua yang pernah belajar sama beliau seolah-olah kehilangan orang tua. Itu rata-rata di Jawa Timur. Kita tidak mengetahui setelah beliau meninggal, itu pondok-pondok yang datang setelahnya itu murid-murid beliau. 1 bulan yang lalu kita mendengar di Batam ada Ustadz Habu Humairah, itu tamatan Al-Furqan Gresik juga. Ternyata itu murid beliau juga. Jadi beliau termasuk guru dari guru-guru kita. Seperti itu lebih kurang. Dan kalau bagi yang biasa, yang pernah mempelajari bahasa Arab, tentunya kalau untuk dasar itu mungkin pernah mendengar kitab Mukhtarat yang beliau tulis itu sudah sejak dulu ya, sejak kitab itu ditulis sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya, itu salah satu bentuk bagaimana doa merupakan bentuk dari kasih sayang. Lalu apa keutamaannya kalau kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malaku wala ka bimithli." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan bi zahril ghaib. Enggak tahu saudaranya itu, illa qala al malaku wala ka bimithli. Malaikat juga mendoakannya, begitu juga dengan engkau. Bayangkan, kita mendoakan di antara misalnya ada orang-orang yang kita cintai, orang tua kita yang belum kenal kajian, belum taat kepada Allah, atau pasangan hidup kita. Kadang ada juga istrinya sudah ngaji, suaminya belum, atau suaminya sudah ngaji, istrinya belum, atau seorang orang tua sudah ngaji, anaknya belum, dan sebaliknya. Kita doakan di sepertiga malam, kita doakan tanpa sepengetahuan. Cukuplah Allah yang merubahnya. Kita mohon bantuan kepada Allah agar Allah memberinya hidayah. Ini kita gunakan, dan kita pun tidak rugi. Kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, malaikat yang mendoakan kita. Itu bagaimana apalagi orang yang sangat berjasa kepada kita, orang tua kita tentunya, meskipun sudah tiada, karena berbakti kepada kedua orang tua itu bukan sampai beliau meninggal, tetapi sampai kita meninggal. Kita doakan, kita pokoknya suatu kebaikan, kita sambung hubungan kepada bibi kita, paman kita, dan seterusnya, atau teman-temannya. Sebagaimana Ibnu Umar pernah memberikan imamahnya kepada sorbannya kepada anak seorang di padang pasir. Lalu dikatakan, kenapa Ibnu Umar? Bapaknya dengan bapakku dulu berteman. Anaknya, bayangkanlah itu. Jadi Umar dengan bapak orang ini yang diberi hadiah berteman. Ini bagaimana agama kita mengajarkan masih berbakti kepada kedua orang tua meskipun telah tiada. Apalagi masih ada, tentunya ini kesempatan besar. Pintu tengah surga masih ada. Ini kesempatan, jangan sia-siakan. Kemudian
dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya mendoakan seseorang tanpa sepengetahuannya itu adalah bukti dari kejujuran iman. Bukti dari kejujuran iman. Jadi muallif rahimahullah taala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, mendoakan kita rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Yajibu annahu, sesungguhnya, yajibu wajib, alaina atas kita, ta'allamu arba'i masail, untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama al-ula al-ilmu. Ilmu di sini disebutkan yang pokoknya, yang ini yang akan kita pelajari di matan ini, wa huwa ma'rifatullah. Dia adalah mengenal Allah, wa ma'rifatun nabiyyi, yaitu mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ini 3 landasan utama, 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam ini. Dan 3 pertanyaan itu sebagaimana di awal kajian kita sebutkan hadis Bara bin Azib, pertanyaan yang pertama kali di alam kubur. Coba, soalnya sudah dibocorkan oleh Nabi SAW, jawabannya sudah diberitahu oleh Nabi SAW, tetapi banyak yang tidak lulus. Aneh, suatu keanehan ya. Nabi sudah menyebutkan, nanti datang malaikat mungkar nakir akan ditanyakan, man rabbuk, man nabiyuk, man dinuk. 3 pertanyaan ini, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui. Kalau sekarang kita bisa, karena alhamdulillah tidak ada unsur ketakutan. Kalau di alam kubur itu semuanya takut, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, yang wafat di dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dari azan kita sudah 1/4 ya. Itu biasanya kita cukupkan karena keadaan situasi medan perangnya juga kurang memungkinkan ya. Untuk keluarnya juga susah, ada banjir, qadarullah masyafa'al. Tapi alhamdulillah ternyata lebih ramai yang datang. Kata Pak Irman tadi, ramai yang datang Ustaz. Kita tutup kajian kita dengan sebuah kisah di zaman Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, sahibul Muwatta, yang pemilik kitab Muwatta, kitab yang paling sahih sebelum adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, kitab Muwatta. Di majelisnya Imam Malik bin Anas hadir seorang penuntut ilmu dari Andalusia yang ketika itu telah ditaklukkan oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad ya. Telah ditaklukkan. Sekarang Spanyol itu sudah ditaklukkan. Itu berabad-abad pemerintahan kaum muslimin di Andalusia. Jadi salah seorang penuntut ilmu bernama Yahya bin Yahya al-Laits itu belajar kepada Imam Malik. Maka suatu ketika, ini kisahnya sahih, ada ditulis oleh para ulama. Maka ketika ada majelis di Masjid Nabawi, Imam Malik mengajarkan ilmu kepada yang hadir ketika itu, tahu-tahunya ada gajah datang. Jadi orang Arab itu tidak tahu gajah. Yang mereka tahu gajah, ada surat Al-Fil, gajah ya, tentara Abraha. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana bentuk gajah. Kalau sekarang kan bisa di chat AI ya, atau bisa di searching gajah, keluar gambar gajah. Dulu tidak tahu bagaimana bentuk gajah. Maka bubarlah kajian Imam Malik bin Anas. Semuanya ingin melihat gajah. Lalu tinggallah seorang penuntut ilmu dari Indonesia. Beliau tinggal, keluar berapa di antaranya beliau yang tinggal. Lalu ditanyakan oleh Imam Malik, kenapa engkau tidak melihat gajah? Kata beliau, Yahya bin Yahya al-Laits, saya jauh-jauh datang ya Imam, dari negeri saya itu jauh dengan melintasi benua, karena itu Eropa ya, ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, tentu melewati yang perjalanan yang jauh dahulu, kan perjalanan yang seperti kita sekarang dengan pesawat. Nah, melewati mungkin jalan kaki, melintasi dengan kapal laut dan seterusnya. Ada juga di jalan belum tentu aman, ada penyamun dan seterusnya. Wahai Imam, saya jauh-jauh datang dari negeri saya
bukan untuk melihat gajah, tetapi untuk belajar. Apa pelajarannya? Tadi Pak Irman ya memberikan video banjir. Tolong kasih tahu kepada ikhwan kita, siapa yang berminat saja untuk belajar, tidak apa-apa mau sedikit atau banyak. Jadi diharapkan anda pribadi, diharapkan yang hadir bukan melihat banjir ya, tetapi untuk hadir di kajian. Banjiran ya, tengoklah. Semoga bukan untuk melihat banjir ya, tapi untuk sama-sama kita mempelajari agama Allah, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan hidayah dari Allah, tentunya sebagai bekal kita di dunia yang singkat ini. Dunia yang singkat hanya sementara, adapun itu akhirat adalah abadi. Tentunya salah satunya cara bagi kita yaitu dengan mempelajari agama Allah, mengamalkannya. Di sini nanti ada mengamalkannya, dan bagi yang diberikan kesempatan mendakwahkannya. Baik, itu tandanya juga sudah mulai masuk ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah naik pasang. Nanti terbawa pulang lupa.